Mm-mm. Apakah dengan berkunjung ke Sultan, bertemu dengan Sultan, dan terblow up oleh media, ada efek Mm-mm. elektoral yang kemudian mengikuti? Ya, saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Reno Reksa bisa kembali hadir ke hari ini. Tentunya masih sedang viral begitu ya. Kalau kita melihat tren dari bulan Desember sampai dengan bulan Januari ini, ada sudah ketiga capres kita di pemilu 2024, semuanya sudah sowan atau berkunjung bertemu dengan Raja Keraton Jogja, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang juga merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiganya semua diterima di Gedung Wilis begitu ya. Dan kalau kita melihat sejak pemilu 2004 sampai dengan saat ini, berkunjung bertemu dengan Sultan ini bisa dikatakan sebagai dalam tanda kutip ritual politik masing-masing capres begitu ya. Kenapa Sultan menjadi figur yang penting untuk dikunjungi? Betulkah ini hanya sebatas silaturahmi biasa? Apa yang kemudian diharapkan oleh figur capres itu ketika sudah bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10? Dan untuk membahas lebih lanjut, saya pada saat ini sudah tersambung dengan pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, ada Pak Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, apa kabar? Kabar baik, eh Kabar baik, Reno. Ya, baik. Terima kasih Pak Nyarwi sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Pak Nyarwi, pertanyaan saya paling mendasar, kenapa figur Sri hmm. Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini menjadi figur yang penting begitu untuk dikunjungi, bahkan kalau saya katakan ini sudah menjadi ritual politik dalam tanda kutip sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2024 saat ini. Ya, ada banyak variabel atau banyak faktor yang Reno ya. Ini mohon Hmm. maaf saya harus menariknya dalam konteks historis ya. Variabel Ya. pertama adalah atau faktor pertama kalau kita melihat keberadaan Sultan, itu bukan sekedar individu Sultan. Sekarang Sultan Hamengkubuwono X ya, tapi Kesultanan Yogyakarta itu sendiri. Jadi Mhm. variabel pertama atau faktor pertama harus diingat ya, ketika Republik ini baru diproklamasikan gitu ya, 17 Agustus 45 ya, sekitar hampir tiga apa enggak sampai 3 minggu lah, itu 5 September ya, Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan amanat 5 September, yaitu apa, menggabungkan diri dengan negara baru namanya Republik Indonesia. Nah, sejak saat itu Hmm. Indonesia termasuk Yogyakarta itu menjadi bagian dari Republik Indonesia. Bahkan termasuk mungkin secara tegas ya dari raja-raja di masa itu yang kemudian ikut mensupport ya berdirinya Republik Indonesia. Itu satu. Yang kedua juga kemudian ketika masa-masa agresi militer itu Belanda kedua ya, itu Sultan IX dan juga Yogyakarta itu menyediakan diri menjadi ibu kota Republik ya, dan itu kontribusinya luar biasa, menjadikan Republik kita cukup bisa bertahan bahkan survive sampai hari ini gitu ya. Nah, yang ketiga juga bahkan di masa Orde Baru gitu ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada waktu itu juga ikut membantu proses transisi ya kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, bahkan kemudian diminta Presiden Soeharto menjadi wakil presiden ya. Itu faktor ketiga. Faktor keempat adalah ketika terjadi reformasi 98 gitu, terjadi transisi pergolakan politik ya pada masa itu. Nah, itu juga apa, Sri Sultan Hamengkubuwono X pada waktu itu sudah berganti ya. Itu mengeluarkan gitu ya amanat 20 Mei tahun 1998. Itu memberikan beberapa ajakan, himbauan ya, maklumat ya. Nah, pertama dukungan pada reformasi, ini saya begitu. Terus yang kedua gitu mengajak ABRI waktu itu ya, TNI Polri sekarang, untuk kemudian melindungi rakyat Indonesia. Terus yang ketiga menjaga persatuan gitu ya, dan juga kemudian persatuan-persatuan, dan yang keempat juga kemudian apa, upaya atau mengajak bersama-sama untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara. Nah, itu variabel keempat. Dan pada waktu itu juga ditemani oleh para rektor ya, rektor UGM waktu itu dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat Indonesia. Dan kita tahu reformasi 98 luar biasa bergulir kuat ya setelah dukungan dari Sultan ke-10 di situ. Nah, kemudian pasca reformasi juga saya kira keberadaan Sultan yang kelima, Kesultanan Yogyakarta itu juga bisa menempatkan dirinya ya di dalam proses reformasi dan demokrasi gitu. Nah, belum lagi ini faktor yang keenam gitu ya. Kalau kita melihat ya keberadaan
budaya ya, pengaruh budaya kultural ya, dari budaya Jawa yang sekarang kita bicara Mataram gitu ya. Itu saya lihat memang sekarang senternya atau pusatnya gitu itu di Jogja ya, karena ada keraton Jogja ya. Apakah di Solo tidak ada? Ada gitu ya. Tetapi kemudian kan dua keraton Solo itu gagal menjadi daerah istimewa Surakarta. Itu ada cerita tersendiri kalau itu ya. Tetapi yang saya maksudkan kemudian simbolisasi budaya Jawa yang kemudian yang menjadi sentral ya dari epicentrum budaya politik juga di Indonesia. Saya lihat kita bisa lihat di masa Orde Baru itu Jawanisasi politik itu terjadi ya, kemudian itu berpengaruh pada juga budaya-budaya politik. Belum lagi kita lihat juga saksikan banyak tokoh-tokoh gitu ya nasional termasuk para capres-capres hari ini gitu dan pada presiden yang sedang berkuasa itu juga punya histori kuliah di Universitas Gadjah Mada, dan kita tahu kontribusi Sultan baik Sultan 9 maupun Sultan 10 pada pengembangan Universitas Gadjah Mada dan semua universitas yang ada di Jogja saya lihat itu juga luar biasa besar. Jadi kekuatan dan power kultural Sultan ini luar biasa menurut saya sampai hari ini ya. Terlepas bahwa tentu ada diskusi-diskusi ya soal transisi kesultanan itu ada ya. Tetapi secara kultural pengaruhnya itu luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat ya, Bung Rino, struktur sosiodemografi masyarakat kita itu suku Jawa masih dominan, dan itu nggak hanya di Pulau Jawa loh ya, nggak hanya di Pulau Jawa, tapi tersebar di berbagai pelosok di Indonesia. Dan itu Oke. baru kita bicara suku, belum bicara budaya Jawa yang Hmm. mengalami Jawanisasi itu ya, di era Soeharto itu kan luar biasa Jawanisasi. Jadi itu juga saya kira punya pengaruh. Nah, ini yang menempatkan kemudian para elit-elit kita, saya lihat gitu ya, itu masih melihat ya pentingnya secara simbolik ya keberadaan Sultan Hamengkubuwono dalam konteks ini, termasuk hari ini Sultan Hamengkubuwono X ya, itu menjadi figur penting ya. Makanya kalau kita dengarkan dari statement para capres-cawapres yang berkunjung gitu ya, itu secara umum kan bicaranya kira-kira mau sowan ke senior, mau sowan ke tokoh Ya, bangsa, betul. mau menggali Mm-mm. kearifan, mau mendengarkan dan Mm. diskusi gitu ya, belajar dari kearifan dan seterusnya, seterusnya. Nah, Oke. itu yang saya lihat sebenarnya tercermin dari sana. Itu kira-kira Bung Reni. Ya, itu ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa para tokoh-tokoh termasuk para capres di pemilu 2024 ini melihat figur Sri Sultan Hamengkubuwono X Ngarso Dalam ini sebagai tokoh yang sentral, begitu cukup penting karena melihat historisnya, kemudian peran juga untuk negara kesatuan Republik Indonesia dari sisi sultannya, Pak Nyarwi. Tapi Mm-mm. kalau dari sisi figur capresnya yang ketiganya ini sudah berkunjung begitu, sudah bertemu dengan sultan, sudah diterima, apakah Mm-mm. akan memunculkan dalam tanda kutip apa ya, persepsi tertentu di publik ketika mereka sudah berkunjung bertemu dengan Ngarso Dalam, dengan Sultan? Lantas apa persepsi? Apakah itu juga masuk dalam kalkulasi dalam tanda kutip, dalam hal ini kalkulasi politik begitu ya? Ya, tentu para capres-capres itu punya kalkulasi ya. Hmm. Kira-kira makna kunjungan itu apa kan gitu. Yang jelas yang pertama, saya kira makna kunjungan itu punya impact ke elit ya. Seberapa, karena kalau kita lihat kan keberadaan Sultan tuh, Sultan bukan tokoh politik yang punya jejaring dalam artian sangat powerful ya, tentu berbeda ya, nggak sebanding ya dengan presiden saya atau elit-elit yang orang menyebutnya oligarki gitu ya secara ekonomi politik. Tetapi kekuatan kultural saya kira banyak ya, mesti sangat luar biasa dukungan-dukungannya. Dan ini yang saya kira coba di apa istilahnya di apa eh, pengaruh-pengaruh itu coba didapatkan ya oleh para capres-capres. Karena di dalam politik itu kan nggak hanya bicara soal power dalam arti hard power ya, sesuatu yang kita miliki kekuasaan yang sifatnya material, tapi imaterial juga. Nah, itu yang saya lihat secara simbolik itu juga pengen diperoleh gitu ya. Karena kalau tadi misalnya struktur demografi masyarakat, ada dua segmen pemilih di sini, Bung Reno. Satu Ya, masyarakat Jawa, baik Jawa dalam artian lahir besar di Jawa, menggunakan bahasa Jawa dari kecil gitu, atau lahir besar di tempat lain sebagai imigran ya, di berbagai pulau di Indonesia. Atau yang ketiga ini gitu, Jawa dalam artian orang-orang dalam bukan suku Jawa, tapi hmm, sebenarnya sudah dalam tanda petik ya, terhegemoni atau mengafirmasi ya dominasi budaya Jawa itu dalam politik Indonesia maupun dalam. Nah, ini yang saya kira juga pengaruh-pengaruh itu bermanfaat atau bisa dimanfaatkan oleh para capres-capres. Nah, yang ketiga saya kira gitu ya, ini terkait dengan keberadaan sosok Sultan ya yang
memang secara politik kan tidak secara langsung ya ikut bermain gitu ya. Kalau kita Betul. lihat beberapa mungkin menantunya itu ada yang di partai A, partai B, partai C gitu ya. Itu juga kelihatan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat sebagai entitas Kesultanan Yogyakarta, saya lihat kan keberadaannya masih menjadi harapan ya di tengah misalnya diskursus-diskursus soal hadirnya sosok pemimpin yang dianggap sebagai teladan, dianggap bisa menjadi Ya. referensi gitu ya. Apalagi Hmm. Bung, apalagi misalnya khususnya saya lihat ya khususnya bagi 01 maupun 03, isu ini juga kemudian secara secara tidak langsung atau secara implisit gitu, itu mereka juga bisa menggunakan atau ketika soal dengan Sultan itu narasi yang terbangun yang bisa dibangun juga itu soal keteladanan seorang pemimpin negara. Ya Ya. walaupun di situ Hmm. Hmm. dalam konteks itu Sultan ya adalah raja dan pemimpin daerah bahkan bukan pemimpin nasional, pemimpin daerah di Jogja. Tapi figur keteladanan itu saya kira para capres-capres khususnya 01 dan 03 itu bisa eh, katakanlah menjadikan ya fondasi untuk kampanye mereka. Belum lagi misalnya kalau kritik-kritik Pak terhadap Nyarwi, saya tertarik ini. Kenapa Anda hanya menyorot ke paslon 01 dan 03 untuk membangun narasi itu? Kenapa tidak 02 juga? ya ini Keteladanan. yang saya mau jelaskan berikutnya ya. Yang ini yang tadi saya mau jelaskan berikutnya. Mm-mm. Kenapa? Karena kritik-kritik yang disampaikan ini sebenarnya tidak terkait 02, tetapi kritik-kritik yang muncul dari kampanye ya, tim kampanye di 01 maupun 03 itu kan soal keberpihakan Pak Jokowi, kan gitu. Walaupun yang statement yang resmi dari Pak Jokowi itu kan soal presiden boleh berkampanye dan itu sudah dijelaskan ya semua dasar regulasinya. Tetapi sorotan-sorotan asumsi-asumsi bahwa Pak Jokowi itu diragukan netralitasnya bahkan cenderung berpihak ke 02 itu kan sangat kuat sekali dari kubu 01 maupun 03 kan Oke. gitu. Nah, Ya. narasi-narasi yang dibangun kan selain ada dua hal selain bicara demokrasi bagaimana presiden mestinya mengawal demokrasi ya punya Hmm. juga legasi soal demokrasi kita yang lebih baik bukan hanya infrastruktur juga gitu. Mereka juga meneriakkan atau mengidealkan sosok adanya sosok presiden ya yang menjadi negarawan, presiden yang punya kearifan, yang Hmm. presiden yang istilahnya bisa menafikan kepentingan-kepentingan yang dianggap sangat parsial termasuk pada keluarga misalnya gitu atau dinastinya seperti itu. Oke. Nah, ini kan saya lihat 01 sama 03 itu merindukan sosok pemimpin yang seperti itu. Dan secara simbolik itu hari ini mereka bisa dapatkan itu keberadaan Sultan di Jogja ya, Sultan Hamengkubuwono X hari ini. Kira-kira gitu, Bu. Karena kan Oke. dianggap bahwa pemimpin Ya. itu sifatnya ya menjaga kepentingan semua, mengayomi, ya, Betul. bahkan kemudian Harus bisa menjadi mengerim teladan begitu ya, ambisi, memberikan contoh gitu ya. teladan, ya Hmm, hmm, mengerim hmm, hmm. ambisi-ambisi yang dianggap parsial atau berbasis Ya. kepentingan tertentu, misalnya begitu. Nah, itu kan figur-figur itu dianggap masih bisa didapatkan hari ini, salah satunya Sultan ya, Sultan Ya. Hamengkubuwono X dalam konteks ini di Baik. Jogja, kira-kira gitu. Nah, Pak Nyarwi, kalau Anda melihat sejak 2004 sampai dengan saat ini ya, 2024, atau Mm-mm, saya mungkin bisa tarik ke belakang hanya sampai di Pilpres 2019 saja. mm-mm, Apakah dengan berkunjung ke Sultan, bertemu dengan Sultan, dan terblow up oleh media, ada efek mm-mm, elektoral yang kemudian mengikuti? mm-mm. Ya, kalau efek elektoral yang sifatnya sangat kuat itu memang tidak terasa ya, Bung Reno. Tentu kalau kita mau detail, kita harus lihat dengan data-data survei empirik ya, apa efeknya ke masyarakat Jogja itu sendiri, apa efeknya ke seluruh pemilih di Jawa atau pemilih suku Jawa gitu, apa efeknya juga pemilih yang istilahnya mengalami normalisasi dengan budaya Jawa atau istilahnya punya rujukan ke budaya Jawa itu perlu dilihat juga. Tetapi menurut saya bukan ke sana ya yang paling substansial menurut saya. Tetapi pada narasi-narasi yang dibangun, yang itu diharapkan gitu, itu bisa memberikan manfaat elektoral atau mengakselerasi gitu mengakselerasi tingkat dukungan pemilih sekaligus memperkuat positioning para capres-cawapres itu di mata pemilih. Ya, ini saya contohkan misalnya narasi soal pemimpin yang arif, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa yang tidak serakah atau apapun bahasanya kira-kira gitu. Nah, itu ada kemungkinan tuh bisa dikatakanlah kapitalisasi ya, khususnya oleh 01 maupun 03 gitu. Kenapa begitu?
kalau kita tengok lebih jauh ya, itu ditulis dalam autobiografi Sultan Hamengkubuwono IX. Itu kan salah satunya ditulis kalau nggak salah wartawan Kompas Tulistur ya. Itu tahta untuk rakyat. Di situ banyak cerita, Bung Reno. Salah satunya ketika lobi-lobi menjelang agresi militer Belanda itu, ya, yang kedua itu kan Sultan IX kan di lobi-lobi juga kan gitu. Pada waktu itu bahkan ditawarin gitu ya, ditawarin udahlah nggak usah bikin republik, nanti akan wilayahnya diperluas sampai ke Jawa Tengah gitu, nggak mau. Diperluas lagi, kasih wilayah sampai Jawa Timur, nggak mau. Kasih wilayah lagi sampai bisa dicek itu, Jawa Bali, masih nggak. Bahkan konon katanya sampai Sumatera misalnya begitu. Artinya apa? Artinya eh, apa, kekuasaan itu memang untuk rakyat di Republik kita, bukan kekuasaan itu untuk kalau belajar dari cerita di Sultan IX itu kekuasaan untuk rakyat, itu kekuasaan itu memang untuk rakyat yang ada di Republik, ya, bukan untuk misalnya dinasti keluarganya, ya. Misalnya Ya, kalau kalau mau itu kekuasaan monarki Jogja udah luas sekali kan gitu, dan Republik mungkin betul, ceritanya betul. udah berbeda dengan hari ini. Nah, saya mau katakan Mhm. kira-kira narasi-narasi keteladanan, narasi-narasi itu yang ada kemungkinan, ya, itu bisa dikapitalisasi ya oleh 01 maupun 03. Tetapi saya lihat sampai hari ini belum sampai ke sana ya, Oke, Bung Reno, ya. Bukan berarti saya baik. memprovokasi, tidak. Ini saya kan mendiskusikan dan menganalisis. Iya, iya, iya. Oke, Gitu ya. baik. Itu tadi adalah soal ketokohan atau ke apa ya, dari figur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kita mencoba melihat lebih luas lagi, Pak Nyarwi. Kita melihat ke Jogjanya. Kalau Anda melihat karakter pemilih di Jogja itu seperti apa sebetulnya? Ya, yang pertama Jogja itu kan kota yang melting pot ya. Berbagai etnis, kelas sosial dan seterusnya itu datang ya. Dan ketika sampai di Jogja itu merasakan kesetaraan. Walaupun kan beberapa orang tidak pernah tinggal di Jogja, itu kadang merasakan paradoks. Seperti masih ingat ya, kritiknya Bung Adi Armando itu. Ya, soal dinasti dan monarki dan sehingga kemudian dia nunjuk di Jogja itu kan gitu. Dan justru yang banyak demo itu yang menolak atau mengkritisi Bung Adi Armando itu nggak hanya orang Jogja, bahkan masyarakat Papua yang tinggal di Jogja, masyarakat Indonesia Timur yang lain tinggal di Jogja, itu ikut mengkritik. Kan aneh juga itu sebenarnya. Artinya apa? Mereka merasa memiliki Jogja. Jadi orang yang pernah tinggal, pernah bersekolah, ini tuh ada perasaan seperti itu. Nah, ini yang saya kira Jogja itu medan magnetiknya untuk konteks jaringan elit maupun pemilih itu ada gitu. Cuma balik lagi, ini kan kembali lagi ya, menarasikan dari para apa namanya, tokoh-tokoh maupun para elit ya ketika bersilaturahmi dengan pemilih. Nah, selain itu juga saya kira gitu, dalam konteks pemilih itu juga kalau misalnya orang apa istilahnya, banyak orang yang kemudian berinteraksi dan berjejaring, itu pemilih di Jogja ini kan multi etnis ke Indonesia. Jogja itu miniatur Indonesia tuh. Jadi kalau misalnya eh, ada diskusi-diskusi yang terjadi di Jogja di kalangan masyarakat menengah, di kalangan ini, itu impactnya nggak hanya di kalangan pemilih Jogja saja ya. Bahkan sebelum era media sosial pun mungkin dugaan saya impactnya juga di berbagai pelosok di berbagai tempat di Indonesia. Apalagi di era media sosial hari ini ya, aplikasi WhatsApp dan seterusnya. Dan perlu diingat ya, kalau kita bicara Jogja juga salah satunya di sana kan banyak kampus-kampus ya, kampus-kampus tua Betul. yang kemudian mencetak generasi intelektual, pendidik yang itu kemudian juga berkiprah di berbagai kota di Indonesia. Bahkan Hmm. menjadi perintis pembukaan kampus-kampus di berbagai tempat di provinsi di Indonesia. Dan ini kan komunitas epistemik yang bukan hanya menjaga narasi republik gitu ya, tetapi juga menjaga narasi demokrasi dan narasi politik. Makanya itu kemudian kita lihatlah hari-hari terakhir ini gitu ya, betapa kunjungan-kunjungan itu padat sekali itu. Dari Anies, kemudian ada Ganjar, kemudian ada Pak Jokowi juga, ya. Itu padat sekali kan kalau kita lihat ritmenya. Ya, ada yang Betul, mengatakan betul. itu Indonesia sama ini kantornya di sana, Pak Jokowi kayak main bola gitu ya. Nggak jauh dari situ, nah itu gimana gitu. Makanya itu kan selalu bikin pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Karena ada komunitas-komunitas yang luar biasa padat ya. Dan itu Ya, ya. bisa kemudian menjadi komunitas epistemik yang membangun narasi dan saya kira punya jejaring yang kemudian bisa efeknya cukup luas ya untuk konteks elektoral juga. Saya kira itu.
Baik. Nah, di Jogja ini kalau saya melihat data Pak Nyarwi di tahun 2014, Pilpres 2014 dan 2019 ya. Kita melihat di situ Jogja selalu dimenangkan oleh Joko Widodo begitu ya. Di tahun 2014 dengan raihan 55% suara, kemudian di tahun 2019 semakin tebal dengan raihan 69% suara. Pertanyaan saya begini, dengan karakter pemilih yang tadi sudah Anda sampaikan, apakah artinya setiap figur yang didukung oleh Joko Widodo, siapapun itu ya, kita tidak tahu sampai dengan sekarang karena kita masih menduga-duga kuat begitu ya, itu pasti dipastikan menang di Yogyakarta. Saya kira bukan itu, Bu, secara bacanya. Hmm. Kenapa dukungan terhadap Jokowi itu tinggi? Karena Jokowi itu presiden terakhir. 2014 yaitu 2009. Makanya muncul tagline Jokowi adalah kita. Presiden yang tumbuh dari masyarakat biasa, presiden yang tumbuh bukan dari oligarki, bukan dari dinasti. Dan Jogja itu tempat yang subur dari para tokoh berbagai tempat di Indonesia datang, bukan siapa-siapa, kemudian lahir menjadi tokoh. Itu terbukti ya, capres-capres dari ini. Belum di kelas-kelas yang di bawahnya ya. Sampai di jajaran pemerintahan daerah, sampai di banyak sekali. Artinya apa? Artinya pengalaman merasakan bersama sebagai ini itu ada, dan ini yang saya lihat dukungan itu muncul gitu ya. Dan tersimbolisasi salah satunya itu momentum itu muncul ketika Jokowi juga ya 2014 sampai 2019. Nah, sekarang misalnya kalau misalnya kemudian apa namanya dibayangkan seperti itu, saya kira tidak bisa. Ya karena apa? Karena orang-orang yang pengalaman seperti Beliau Jokowi ya ketepokan Beliau Jokowi termasuk jalan capres-capres ini, unsur itu juga ada gitu. Jadi saya kira ini juga menjadi narasi-narasi yang saling apa bertarung ya. Apa namanya di dalam apa lingkungan pemilih ya. Ya oke lah kalau kemudian orang bertanya, nah, bagaimana dengan pemilih Jogja yang asli Jogja atau imigran atau di sini ini, saya kira juga ada interaksi-interaksi karena ada misalnya warung-warung kopi, tempat ini yang itu dipertemukan ya, dan kemudian obrolan-obrolan itu juga bertemu gitu ya. Jadi kalau mengatakan ada, misalnya mau mengatakan bahwa yang terjadi Jokowi efek luar biasa, saya ragu-ragu itu. Ya, kenapa? Karena figur-figur yang muncul seperti Jokowi, katakanlah begitu, itu juga luar biasa. Belum lagi misalnya apa ya, keberadaan sosok itu betul jawaban ini, itu di Jogja juga masih menjadi rujukan, gitu ya. Itu kira-kira secara Oke. kultural menurut saya. Baik, baik Pak Nyarwi Ahmad, terima kasih sudah berdiskusi, sudah berbagi pikiran, berbagi persepsi juga pada perspektif juga pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di lain waktu ya, Pak Nyarwi, tentunya Ya, mungkin ya, dengan tema Bung yang Reno. berbeda. Terima kasih. Ya, Salam sehat, makasih selamat sama-sama. beraktivitas, Pak Nyarwi. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi perbincangan Sama-sama. saya bersama dengan Pak Nyarwi Ahmad terkait dengan apa sebetulnya dan apa yang membuat figur Sri Sultan Hamengkubuwono X ini menjadi magnet tersendiri bagi para capres untuk berkunjung bertemu di momen pemilu 2024. Saudara, kita jumpa lagi di kesempatan lain. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.